Halo anak-anak ibu semua, apa kabar? Salam sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama ibu Martinawati Opusungguh. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka mari kita berkenalan. Ibu ulangi sekali lagi, nama ibu Martinawati Opusungguh. Ya, di tingkat SMP, ibu akan membawakan materi nanti PPKN atau dipanjangkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik anak-anak ya, itu perkenalan sejenak. Kali ini materi yang ibu sampaikan yaitu mengenai Wiyata Mandala, artinya mengenai lingkungan sekolah kamu sekarang ya. Sekarang anak-anak ibu sudah berada di tingkat SMP ya anak-anak ya. Jadi mungkin ada yang alumni dari SD sini ya, tentu sudah mengenal lingkungan, tapi bisa saja kamu lupa bagian-bagian lingkungan sekolah kita. Nah sekarang kemudian teman-teman kita ada yang alumni dari SD yang bukan SD metodis, tentu akan ibu perkenalkan bagaimana lingkungan sekolah kita ya, supaya kamu lebih merasa bahwa inilah keluarga saya. Yang kedua, di samping keluarga kamu di rumah ada ayah dan ibu, juga kakak, adik dan saudara-saudara yang lain. Baik, sekarang posisi ibu ini adalah lapangan parkir ya anak-anak. Lapangan parkir sekolah kita ini cukup luas sekali. Jadi kalau kamu diantar orang tua mungkin dengan kendaraan roda 4 mobil, ataupun dengan kendaraan bermotor roda 2, atau diantar dengan beca atau lain sebagainya, kalau pingin diparkirkan, ini parkiran kita sudah cukup luas ya nak ya. Dan parkiran kita ini cukup asri ya. Asri artinya mendukung untuk keindahan lingkungan ya nak ya. Jadi bisa kamu lihat, ini adalah parkir sekolah kita. Jadi ini cukup luas sekali, dan selain itu ada bunga ya, ada bunga yang tentu mendukung keindahan sekolah kita dan kesejukan sekolah kita. Juga ada pos satpam ya. Nah ini dia lingkungan parkir ya nak ya. Ini parkir sekolah kita sudah cukup luas, dan juga ada tanaman atau bunga yang mendukung kesejukan dan keindahan sekolah kita ya. Jadi oleh sebab itu nanti anak-anak, selama misalnya kita sudah ada kegiatan pembelajaran secara tatap muka atau misalnya bergelombang, kamu masuk mulai dari parkir ini anak ya. Nah jadi bisa kamu lihat, inilah dia parkir sekolah kita yang tentunya harus kita jaga kebersihannya secara bersama-sama. Oke anak-anak, sekarang ibu sudah masuk areal, tadi sudah parkir, ini kita akan menuju kepada lingkungan sekolah ya, di dalam sekolah kita. Oke, mungkin di sini ibu akan mengarahkan kita akan memasuk ke dalam ya nak ya, ke dalam lingkungan sekolah kita. Yuk kita lihat yuk, ada apa ya di dalam keluarga sekolah saya? Ada apa ya nak ya? Baik, ini ada toilet. Toilet ada untuk anak kami yang putra dan anak kami yang putri. Nah, di dekat toilet dekat toilet itu ada kantor bagian kesiswaan ya, bagian kesiswaan. Di sini kebetulan ada Bu Sri Tanjung dan juga ada Bu Resen ya sebagai koordinator sekolah, ya. Iya, sebagai koordinator. Nah, jadi ini bagian dari keluarga kamu selain keluarga kamu di rumah. Yuk nak, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk melihat lingkungan berikutnya. Ya, kita akan melanjut ke ruangan kantor guru-guru kamu.
Oke, ini adalah kantor guru-guru kamu ya nak ya. Ini kantor guru-guru kamu yang nanti akan memberikan pelajaran kepada kamu. Kemudian kita akan melihat, ini ada kantor Bapak Kepala Sekolah. Ya, ini Bapak Kepala Sekolah kamu untuk di tingkat SMP. Salam kenal ya Pak. Nah, ini Bapak Kepala Sekolah kita nanti setelah kita doakan COVID ini akan reda, kita mungkin ada new normal bergelombang, akan lebih mengenal Bapak ini. Oke nak, kita akan lihat lingkungan yang lain. Nanti Ibu akan memperkenalkan setelah kantor guru, ada ruangan belajar kamu ya nak. Ruangan belajar kamu, Ibu akan tunjukkan kira-kira ruangan belajar kamu ini ada untuk tingkat SMP itu biasa ada di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kalau nanti sudah kita belajar secara bertatap muka ya nak, itu ada ruangannya, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tapi biasanya untuk SMP kita menggunakan di lantai 1 dengan lantai 3 untuk ruangan kamu. Selain itu, selain ruang belajar, ada ruangan lain. Ruangan lain nanti Ibu akan perkenalkan. Selain tadi ada toilet, ada kantor bagian kesiswaan, ada juga ruangan belajar kamu. Nanti Ibu akan perkenalkan ruangan belajar itu. Ya nak, ayo kita lihat ruangan yang lain ya. Oke nak, Ibu lanjutkan tentang lingkungan sekolah. Tadi sudah ya, ruangan kelas artinya ruangan belajar kamu. Kemudian ada kantor kepala sekolah. Sekarang kita akan lihat nih, seandainya kamu membayar uang sekolah. Ya, untuk yang alumni SD metodis mungkin sudah tahu ya di mana bayar uang sekolah. Nah, kita akan lihat, ayo kita akan lihat kantor bayar uang sekolah dan kantor tata usaha atau pegawai. Kita akan masuk ya nak ya. Kita akan masuk mana yang menjadi kantor pembayaran uang sekolah. Kita akan melihat ya nak ya. Nah, ini situasi kantor pegawai atau untuk membayar uang sekolah kamu ya. Kalau anak-anak didik Ibu yang alumni SD metodis mungkin sudah mengenal ya dan mengetahui di mana yang membayar uang sekolah. Tapi anak-anak kami yang alumni SD dari luar mungkin belum tahu. Oke, ini ada Bapak Antoni ya, nanti untuk membayar uang sekolah. Salam kenal ya. Untuk membayar uang sekolah bisa jumpai Bapak ini. Kemudian ada lagi satu Pak Leonardo. Kemudian karena ada acara penting keluar ya nak ya, jadi bisa kamu sampaikan kepada orang tua di membayar uang sekolah di bagian kantor TU, bisa dengan Pak Antoni dengan Pak Leonardo ya nak. Ini lingkungan sekolah kita untuk bagian kantor pegawai untuk membayar uang sekolah. Oke nak, kita akan melihat ruangan lainnya ya, atau tempat yang lainnya. Ayo. Oke, tadi kalau kita sudah dari kantor untuk pembayaran uang sekolah, Ibu akan membawa anak-anak ibu untuk melihat situasi kantin sekolah kita ya. Ibu akan mengarahkan kantin sekolah kita ya. Mungkin kamu lihat keadaannya agak sunyi. Kenapa? Karena memang masa pandemi. Kita kan harus protokol kesehatan ya nih, harus protokol kesehatan. Jadi untuk sementara waktu kantin belum boleh dibuka ya, belum boleh dibuka. Akan tetapi nanti kalau sudah normal ya, kita berdoa sama-sama, sudah keadaan normal dan membaik, kita sudah boleh diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara bertatap muka. Secara bertatap muka, kalau nanti pada
jam istirahat pertama dan kedua, kamu bisa menggunakan fasilitas kantin. Atau misalnya kamu pun nak membawa bontot dari rumah makanan, kamu bisa menggunakan fasilitas kantin sekolah kita ya. Kalau nanti proses pembelajaran kita atau kegiatan pembelajaran sudah diizinkan untuk bertatap muka. Ini lokasi kantin sekolah kita ya nak ya. Nanti kamu bisa menggunakan bersama dengan teman-teman atau bapak ibu guru. Tetapi perlu ibu ingatkan untuk tetap menjaga kebersihan kantin sekolah kita ya. Jadi jangan nanti bekas makanan kamu buang sembarangan ya. Tapi ada tong-tong sampah di dekat kamu yang bisa kamu gunakan untuk membuang sampah bekas makanan atau membuang sisa makanan kamu pada tempatnya. Oke nak, inilah sekitar lingkungan sekolah kita yang kita harus jaga dan rawat secara bersama-sama. Untuk lebih mengetahui nanti, tentu kalau sudah memang keadaan negara kita pulih dan kita bisa belajar dengan bertatap muka, kamu akan lebih mengenal lingkungan kita. Oke nak, ibu tutup pertemuan kita untuk materi wawasan wiyata Mandala. Salam sehat, salam semangat, tetap bahagia. Bye-bye.